Halo Batur sedulur sekampung, apa kabar semuanya? Senang sekali hari ini saya bisa menjumpai kalian semua. Terima kasih Anda masih tetap setia dan memilih Touching TV sebagai sarana hiburan dan informasi Anda. Hari ini saya akan kasih tahu 4 kampung di Sleman dengan beberapa pantangan uniknya. Pengen tahu penjelasan lengkapnya? Silakan simak videonya ya guys sampai selesai. Jangan lupa bantu kami dengan cara klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar Anda menjadi orang pertama yang mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih yang sudah subscribe. Yuk mari come on, kita simak penjelasan selengkapnya. Stay tune. Batur sedulur sekampung, kehidupan di pedesaan masih sangat kental terasa di wilayah Sleman. Kerukunan masyarakatnya menjadi ciri tersendiri yang hingga saat ini selalu dipertahankan. Demikian pula dengan kepercayaan yang berlaku secara turun-temurun. Di kabupaten paling utara di daerah Yogyakarta ini, ada beberapa dusun atau kampung yang masih memegang teguh kepercayaan leluhurnya. Kepercayaan itu berupa pantangan untuk tidak melakukan sesuatu hal yang dianggap terlarang oleh masyarakat sekitar. Nah, uniknya lagi pantangan tersebut sesuai dengan kampung mereka masing-masing. Berikut 4 kampung unik di Sleman dengan beberapa pantangan bagi warganya. Yang pertama adalah Dusun Kasuran. Kasuran merupakan salah satu dusun yang terletak di barat daya Kabupaten Sleman. Kampung seluas kurang lebih 17 hektar ini masuk ke dalam wilayah Desa Margodadi, Kecamatan Seyegan. Tidak ada yang berbeda bila dibandingkan dengan kampung lainnya di Sleman. Hanya saja warga Dusun Kasuran memiliki pantangan unik, yakni tidak akan pernah tidur dengan menggunakan alas kasur. Kebiasaan itu pula yang kemudian menjadikan kampung ini dinamai dengan Dusun Kasuran, karena diambil dari kata kasur, sebuah alas untuk tidur yang terbuat dari kapuk atau busa. Kebiasaan tidur tidak menggunakan kasur ini berkaitan dengan cerita perjalanan Sunan Kalijaga. Ketika itu penyebar ajaran Islam di tanah Jawa yang gemar berkelana tersebut melakukan perjalanan dan sampailah Sunan Kalijaga di sebuah tempat yang tidak bernama waktu itu. Sunan Kalijaga kemudian bertemu dengan seorang yang bernama Kiai Kasur. Tetua ini kemudian menjamu dan mempersilahkan Sunan Kalijaga untuk beristirahat dan disediakanlah sebuah kasur. Setelah melepas lelah sejenak, tibalah saatnya panggilan sholat. Kemudian Sunan Kalijaga bergegas mengambil air wudhu untuk menjalankan kewajiban ibadah sholat. Namun, ia tidak melihat seorang pun masyarakat sekitar yang menunaikannya selain Kiai Kasur. Seusai sholat dan saat akan menjalankan perjalanannya, Sunan Kalijaga kemudian berpesan kepada Kiai Kasur untuk memperingatkan warganya agar tidak bermalas-malas tidur di atas kasur dan meninggalkan sholat sebelum kesaktiannya melebihi dirinya. Sejak itulah warga sekitar tidak berani tidur beralaskan kasur, dan jika pantangan itu dilanggar, maka diyakini akan berakibat buruk.
Kemudian yang nomor 2 adalah Dusun Ngino. Kampung unik ini bernama Dusun Ngino yang masuk wilayah di Desa Margo Agung, Kecamatan Seyegan. Terletak di barat daya Kabupaten Sleman. Dusun Ngino memiliki larangan tidak tertulis yang diyakini warganya, yakni pantang menanam tanaman sirih serta tidak untuk membuat sumur. Ngino sendiri diambil dari kata dasar nginang, yang dalam bahasa Jawa berarti kebiasaan mengunyah daun sirih. Kebiasaan inilah yang dahulu sering dilakukan Mbah Bergas, sosok yang disegani warga saat itu. Sedangkan asal-muasal pantangan membuat sumur dan menanam sirih berawal dari cerita pertemuannya antara Mbah Bergas dengan Sunan Kalijaga di kampung tersebut. Saat itu kedua tokoh ini asik berbincang soal agama hingga larut malam, bahkan sampai dini hari. Ketika tengah seru-serunya berbagi ilmu, tiba-tiba seorang warga yang tengah mengambil air dari sumur untuk menyiram tanaman di ladang. Sunan Kalijaga mengira suara itu merupakan aktivitas warga yang tengah mengambil air wudhu untuk menjalankan sholat subuh. Penyebar agama Islam di tanah Jawa ini segera mengakhiri perbincangannya dengan Mbah Bergas dan bergegas mengambil air wudhu. Dengan rasa malu, Mbah Bergas mengatakan kepada Sunan Kalijaga jika saat itu belum saatnya masuk waktu sholat subuh dan suara tadi merupakan kegiatan warga yang tengah menimba air untuk menyiram tanaman. Kemudian Mbah Bergas yang merasa bersalah memperingatkan warga tersebut dan kemudian melarang masyarakat sekitarnya untuk memiliki sumur di rumah mereka. Sementara kepercayaan tidak mau menanam tanaman sirih lantaran warga menghormati kebiasaan Mbah Bergas yang gemar nginang. Masyarakat sekitar tidak berani melanggar pantangan itu hingga saat ini. Kemudian yang ketiga adalah Dusun Kregolan. Kampung Kregolan berada di wilayah Kelurahan Margomulyo, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman. Nama Kregolan sendiri diambil dari kata regol, yang dalam bahasa Jawa berarti pagar. Nama Kregolan juga diambil dari nama pendiri kampung tersebut yang bernama Mbah Sregol. Warga di kampung ini memiliki pantangan unik, yakni mendirikan rumah tanpa memiliki regol alias pagar. Belum diketahui secara pasti alasan mengapa warga enggan membangun pagar rumah mereka. Namun konon hal tersebut dikarenakan mereka tidak ingin kualat, karena membangun regol dalam hal ini akan menyamai nama Mbah Si Regol. Selain alasan tersebut, warga juga berkeyakinan adanya pagar membuat kebersamaan antara masyarakat menjadi berkurang. Pagar dianggap sebagai pemisah hubungan antar warga. Dengan bangunan tanpa sekat pembatas, maka antar sesama tetangga dapat bebas saling berkunjung. Kemudian yang terakhir atau yang keempat adalah Dusun Beteng. Dusun Beteng berada di Kelurahan Margo Agung, Kecamatan Sayegan, Kabupaten Sleman. Warga di sini memiliki pantangan membangun rumah berdinding tembok. Warga lebih memilih membangun rumah-rumah mereka dengan dinding kayu maupun bambu. Pantangan itu dilakukan warga bukan karena tanpa sebab. Semua dilakukan berkaitan dengan kisah perjuangan Pangeran Diponegoro saat mengusir penjajah Belanda dari tanah Mataram.
Dahulu kawasan Margo Agung merupakan basis pertahanan awal pasukan Diponegoro sebelum company masuk lebih jauh ke pusat pemerintahan saat itu. Di kawasan ini Pangeran Diponegoro membangun benteng pertahanan. Benteng pertahanan yang dibuat bukan sembarangan, melainkan benteng gaib. Para pejuang dan warga sekitar tidak akan bisa melihat adanya bangunan besar di sini. Namun jika pasukan Belanda mendekati kawasan Margo Agung, seolah melihat benteng besar dengan ribuan pasukannya. Company yang nekat mendekati benteng tersebut akan tewas. Jangankan manusia, kuda milik company saja yang melewatinya pun juga akan mati. Hal itulah yang kemudian mendasari warga enggan membangun rumah mereka terbuat dari dinding. Warga meyakini dengan membangun rumah bertembok maka akan terjadi mara bahaya, tidak hanya bagi dirinya sendiri, namun juga bagi warga sekitarnya. Batur sedulur sekampung, demikian penjelasan tentang 4 kampung yang memiliki pantangan unik. Semoga video ini bisa menambah hasanah pengetahuan kita. Saya yakin penjelasan ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu, jika Anda ingin melengkapi atau meluruskan penjelasan ini, silakan tulis di kolom komentar dengan bijak. Saya memberikan apresiasi yang tak terhingga untuk kalian yang sudah membantu melengkapi penjelasan ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan nama tempat ataupun nama tokoh. Jangan lupa klik tombol subscribe agar kami terus berkarya dan memberikan informasi menarik lainnya. Karena dengan dukungan Anda lah, Taching TV bisa tetap hadir di hadapan Anda. Ingat, tetap meduluran, aja pada tukaran. Bye-bye.